Hello, good morning dear students. How are you today? Today we will start our lessons, but before it, it's better if we pray first. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, silakan siapkan buku kamu halaman 152 buku tema 7, subtema 4 tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Dan hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 3. Nah, anak-anak, mari kita baca percakapan berikut. Mengapa kamu sedih, Mutiara? Penggarisku hilang, Bu. Mungkin kamu lupa menyimpannya. Tiba-tiba Udin datang. Mengapa kamu sedih, Kakak? Penggarisku hilang, Udin. Maksud kakak penggaris yang berwarna merah? Iya betul, warnanya merah. Maafkan aku kakak, aku tadi meminjamnya sebentar. Udin, kalau meminjam penggaris kakak harus minta izin. Iya Bu, maafkan aku kakak. Kakak dan Udin bersalaman. Kakak memaafkan Udin. Udin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Udin akan meminta izin sebelum memakai barang orang lain. Nah, anak-anak, cobalah mainkan kembali, bacalah kembali percakapan di atas, percakapan tadi dari buku kamu halaman 159. Kamu bisa membacanya bersama teman kamu. Nah, bisa juga karena kamu sedang di rumah, kamu bisa membacanya bersama saudaramu, atau bersama keluargamu, atau bersama tetanggamu, atau kamu juga bisa membacanya sendiri supaya semakin memahami bagaimana membaca percakapan. Nah, mainkan peran di depan teman-temanmu, mainkan dengan percaya diri. Ingatlah, jika ingin meminjam barang teman, harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba ke halaman 154. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar penggaris. Bentuknya persegi panjang, warnanya merah. Penggaris digunakan untuk mengukur. Pilihlah dua benda yang ada di rumah atau di kelasmu. Kemudian gambarlah benda tersebut. Berilah penjelasan tentang benda seperti contoh. Nah, ini kamu ikutin saja dalam video ini, tidak usah kamu gambar di buku PR kamu ya. Perhatikan gambar pertama, ada gambar buku. Nah, bagaimana kita menjelaskan tentang buku tersebut? Maka ikuti Miss Ria. Gambar ini adalah gambar buku. Bentuknya persegi panjang. Warnanya merah. Buku digunakan untuk menulis dan membaca. Itu dia bagaimana cara untuk menjelaskan tentang benda. Nah, sekarang kita lanjut. Siti anak yang rajin. Siti merapikan kamar setiap hari. Hari ini Siti ingin merapikan buku. Ada banyak buku yang sudah tidak dipakai. Siti ingin menyumbangkan kepada orang lain. Siti memisahkan buku yang akan disumbang. Siti memiliki 43 buah buku. Siti ingin menyumbangkan 21 buah buku. Ada berapa buku Siti yang tersisa? Buku Siti yang tersisa ada 22 buah buku. Dari mana kita tahu? Nah, maka jika ditanya sisa, itu biasanya adalah pengurangan. Pernyataan tersebut dapat ditulis 43 kurang 21. Selain itu, dapat juga ditulis seperti ini. 43 dikurang 21, susun pendek, susun ke bawah, atau menggunakan gambar dengan jumlah
yang puluhan dulu. Puluhannya ada berapa? 4. Maka gambarnya 10-nya 4 baris. Lalu satuannya ada 3. Nah, dikurangkan 21, maka yang dicoret adalah 20-an. Jadi 20 yang dicoret dan 1 satuan. Nah, perhatikan. Tahap pertama kurangkan satuan. Nah, ini dengan cara bersusun pendek. Satuan dulu ya anak-anak, berarti dari belakang. Maka 3 dikurang 1 berapa? 2. Maka puluhannya 4 kurang 2 adalah 2. Maka hasilnya adalah 22. Perhatikan gambarnya. Maka gambarnya itu dicoret 20 dengan 1. Maka hasilnya adalah 22. Begitu ya anak-anak. Mudah sekali bukan? Nah, kita lanjutkan. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Lihat di bukumu halaman 157 ya. Udin memiliki 54 buah mobil-mobilan. Udin memberikan 23 buah mobil-mobilan kepada temannya. Mobil-mobilan Udin sekarang berjumlah titik-titik buah. Nah, jadi kita bisa menuliskan pengurangannya dengan 54 kurang 23. Maka menuliskannya adalah seperti di layar kamu. Dan setelah itu untuk mengurangkannya buatlah bersusun ke bawah seperti pada gambar. Lalu Dayu membeli bunga mawar sebanyak 64 tangkai. Dayu memberikan 34 tangkai bunga mawar kepada temannya. Bunga mawar Dayu sekarang berjumlah titik-titik buah. Nah, ini kalau begini berarti 64 kurang 34, maka disusun ke bawah. Nah, anak-anak, kedua soal itu boleh kamu kerjakan ya. Ada 3 soal, mulai dari halaman 157 sampai 158. Nah, caranya adalah dengan mengurangkan bersusun pendek. Oke? Dan itu ada 3 soal ya anak-anak. Nanti cari jawabannya dengan mencarinya dengan mengurangkan bersusun pendek. Oke, kamu bisa tuliskan jawabannya di buku PR matematika kamu ya. Oke, baiklah, selamat berlatih. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran 4, yaitu dari buku kamu halaman 159. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar bagaimana menjelaskan tentang ciri-ciri benda. Ada tadi tentang buku, warnanya, bentuknya. Nah, sekarang kita akan ulas kembali tentang ciri-ciri benda itu. Nah, supaya semakin mantap, mari kita baca. Lani dan Siti bermain seluncur. Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Permukaan papan seluncur halus. Edo dan Beni bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Permukaan pasir kasar. Permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Nah, ingat anak-anak, permukaan benda itu ada yang kasar dan ada yang halus. Tadi sudah ada contohnya, papan seluncur halus, lalu pasir itu kasar. Nah, coba amati gambar di bawah ini. Ada kelinci, selimut, ban, dan basket. Nah, setelah kamu amati, apakah kamu bisa membedakan bagaimana permukaan daripada benda-benda tersebut? Nah, apakah permukaannya kasar ataupun permukaannya halus? Coba ya kita bikin satu contoh. Misalnya dari gambar yang tadi anak-anak, kita mau ambil contoh adalah kelinci. Bagaimanakah permukaan kelinci? Apakah halus atau kasar? Iya, anak-anak pernah tidak melihat kelinci? Kelinci itu halus, selimut itu halus, roda kasar, bola basket kasar. Bagaimana dengan benda yang permukaannya? Sekarang kita mau mengamati benda-benda yang ada di sekitar. Ya, tadi kita sudah melihat dari buku, sekarang kita mau lihat benda yang di sekitar. Ada batu untuk permukaan yang kasar, ada kertas permukaan yang halus.
Nah, sekarang kita mau coba membuat kalimat untuk membandingkan kedua benda. Gunakan kata-kata benda yang kamu miliki. Contoh, permukaan baju halus tetapi permukaan batu kasar. Atau yang kedua, permukaan selimut halus, permukaan bola basket kasar. Ini lagi, permukaan kertas halus tetapi permukaan pasir kasar. Nah, coba anak-anak buat 5 kalimat untuk membandingkan tentang benda-benda tersebut. Oke, ikutin seperti contoh. Oke, ini anak-anak nanti boleh mengerjakan di buku PR tematik ya. Buat 5 ya anak-anak, Miss pasti bisa ya. Baiklah, itu dia. Sekarang kita akan lanjutkan ke halaman 161 ya. Nah, tentang ayo berkreasi. Nah, ini kita baca saja, tidak usah dipraktekkan. Ayo kita baca. Pasir merupakan contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Pasir dapat digunakan untuk bermain, membentuk benda. Pasir juga dapat digunakan untuk membuat hiasan. Cobalah membuat lukisan menggunakan pasir. Gambarlah suatu benda yang kamu inginkan. Lapisi gambar dengan lem. Taburi gambar dengan pasir sampai semua permukaan tertutupi. Biarkan sampai kering. Nah, itu dia. Anak-anak hanya mengamati saja ya. Nah, itu salah satu contoh kreasi. Lalu ada juga ini. Kertas adalah benda yang dapat digunakan untuk membuat karya. Bentuknya juga dapat berubah-ubah. Kertas dapat dilipat menjadi berbagai bentuk. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk segitiga. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk pesawat dan perahu. Karet ada yang lentur dan ada yang kaku. Karet yang lentur dapat ditarik. Karet yang kaku tidak dapat ditarik. Karet dapat digunakan untuk mengikat. Benda memiliki permukaan yang berbeda. Benda terbuat dari bahan yang berbeda. Ada benda yang aman untuk dimainkan, ada pula benda yang berbahaya untuk dimainkan. Nah, gunakan benda sesuai dengan fungsinya.